Udah pasti ngejelek-jelekin istri itu laki. Mana depan media lagi soal berhubungan. Ngaca dulu, lu tuh udah ngasih apa? Udah bener belum jadi suami? Gak mungkin seorang istri itu tiba-tiba ujuk-ujuk emosi. Gelombang reaksi publik terhadap konflik Insanul Fahmi dengan Wardatina Mawah dan Inara Rusli terus bergulir. Kali ini datang dari Emma Waroka. Ia meluapkan kekesalannya setelah menyimak pernyataan Fahmi yang dinilai terlalu jauh mengumbar urusan rumah tangga ke hadapan media. Emma menilai sikap Fahmi justru menunjukkan ketidakdewasaan sebagai suami, terlebih ketika ia berbicara seolah paling berjuang, sementara kepercayaan istri runtuh akibat kebohongan pernikahan siri yang dilakukan diam-diam dengan Inara. Menurut Emma, ketidakpercayaan Mawah kepada Fahmi bukan muncul tanpa sebab. Ia menyoroti kebiasaan seorang pria yang sudah berpaling, lalu cenderung menyudutkan istri di ruang publik. Emma juga mengingatkan bahwa emosi seorang istri seringkali lahir dari luka dan kekecewaan yang dipendam. Ia menilai Fahmi gagal bercermin atas perannya sebagai suami, bahkan dinilai melanggar etika dan aturan dengan menikah tanpa izin. Emma turut menyentil keluarga Fahmi agar menyadari dampak psikologis konflik ini, serta memperingatkan Inara agar segera menyelamatkan diri sebelum terlambat. Na'udzubillah min jalik, belum pernah gue sekesel ini, semuak ini ya sama laki-laki. Gila, sampai soal berhubungan segala diumbar-umbar lu. Buset. Tong, yang namanya lagi nggak percaya sama suami yang selalu bikin resah, selalu bikin bete, lu ngarepin apa dari istri? Udah ngacak belum lu? Apa yang udah lu kasih ke istri lu? Semuanya kayaknya gua yang udah berjuang, gua yang begini, gua yang begitu. Sampai bilang lebih percaya keluarga. Kenapa bisa lebih percaya keluarga? Nih, lu ada yang salah sama lu. Pasti, yakin gua. Buktinya lu ngebohongin dia kan nikah sama si IR. Itu udah jelas banget. Lu emang gak bisa dipercaya. Masih gak ngerasa juga sebagai laki-laki lu gak bener. Buset. Orang itu kalau lagi ada orang lain udah berpaling, udah pasti ngejelek-jelekin istri itu laki. Udah pasti, selalu nih, bener kan? Mana depan media lagi soal berhubungan. Ngaca dulu, lu tuh udah ngasih apa? Udah bener belum jadi suami? Gak mungkin seorang istri itu tiba-tiba ujuk-ujuk emosi, ujuk-ujuk lebih mau deket sama keluarga, lebih dengerin keluarga daripada elu. Kalau suami yang bener udah pasti kita seneng sama suami, dengerin suami, melayani suami dengan baik, dengan ikhlas, dengan hati yang happy juga. Ngaca dong lu. Udah gitu kayak ngerasa paling oke lu, paling iye, sok iye lu. Apaan lu udah bohongin orang? Lu udah melanggar hukum di negara kita dengan tidak meminta izin dulu dan ada surat dari istri lalu dibawa ke pengadilan, nggak menyelesaikan dulu, malah lu ngumpet di belakang, lu nikahin lagi anak orang yang kata lu nikah apa itu, bukan nikah itu ya, nikah abal-abal itu. Terus sekarang lu mau laporin dua-duanya juga lagi. Atas dasar apa? Ya Allah. Ini buat orang tuanya ya. Bapak ibu, lihat anak bapak ibu udah sampai sejauh ini loh. Udah banyak orang, banyak korban cucunya kalian. Ya. Kalian kan punya cucu nih. Dari anak laki-laki kalian ini. Kasian loh mentalnya. Kalau buat si IR, aduh ya Allah IR, lu belum terlambat kali. Ya, jangan sampai akhirnya lu nanti jadi copy paste sama seperti si istri Sah. Di copy paste mumpung belum ada anak nih. Aduh beneran deh. Wake up, wake up. Ini bener-bener bukan red flag lagi nih. Udah red fire ya, red fire, api. Udah cepetan kabur, selamatkan diri. Parah deh ah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau gue lihat ya, gue analisa nih, gue dengerin ya, gue bener-bener yakin kalau logikanya dia tuh udah rusak. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Ini kan, lo nih posisi ini kan udah menikah nih kan. Tapi lo nih punya niat berpoligami. Ya,
Jelas dong, di situ lo punya kewajiban buat ngasih tahu ke Inara bahwasannya saya ini udah punya istri, tapi saya punya niat poligami. Beda cerita kalau lo nih single nih. Lo nih single tapi lo lagi istilahnya menyeleksi lah ya, ngefilter cewek-cewek. Ya lo nggak harus ngasih tahu kalau gebetan lo di belakang atau lo lagi juga ngobrol dengan cewek lain berapanya. Nah di situ nggak apa-apa lo nggak ngejelasin. Nah ini posisinya lo udah suami orang, dimana itu juga lo punya anak. Agak sedeng gue rasa di Insanul nih. Astagfirullah. Jadi nih guys, dari Inara Rusli bisa kita belajar bahwa yang terbuka belum tentu rusak, yang tertutup belum tentu baik. Dari ini kita harus belajar. Kan tidak yakin toh, orang tidak yakin pasti orang tertutup begini bahkan pernah bercadar dan akan melakukan hal seperti ini toh. Orang tidak aman karena dia kayak soleha. Sementara yang terbuka kamu orang belum tahu kehidupannya seperti apa, kurang langsung ponis, di perempuan tidak beres, di perempuan begini. Nggak bisa kurang mau nilai orang dari penampilannya, karena begini nyami. Biar itu orang ada di mana, mau jadi LC, mau jadi apa, karena begini. Biar yang di rumah kalau mau jual diri, kasarnya toh dia akan jual diri. Biar yang di kafe, yang maksudnya yang jadi LC, kalau dia akan jual diri, dia akan jual diri. Itu pada intinya. Jadi kehidupannya orang dia sendiri yang tahu. Kalian tidak tahu apa-apa tapi hanya tahu menilai. Akhirnya yang baik orang anggap salah hanya karena penampilannya. Yang buruk tapi karena dia begini, orang bilang orang soleha lah, orang suci lah, begitu begini. Ini begini nih. Baru Pak publik figur lagi yang melakukan hal-hal seperti ini. Pernah ada lagi, sebelum ini ada lagi yang jadi pelakor itu penyanyi sampai jilbab juga. Makanya jangan nilai orang dari penampilannya, cara bicaranya, ini itunya. Nggak bisa. Apa tuh prematur? Nggak bisa kamu orang mau ponis orang begitu. Maksud saya yang buruk belum tentu buruk, yang baik belum tentu baik, begitu. Jadi kesimpulannya di sini sama-sama belajar semua. Yang kau lihat indah belum tentu indah ya. Yang kau orang lihat seperti apa keburukan itu belum tentu buruk. Jadi stop menghakimi kehidupan orang lain hanya karena penampilannya. Oke sih? Hidup cuma sementara. Hidup nyari ketenangan. Saran gue lu sering-sering mandi dah, biar agak bersihan dikit. Jadi kagak lupa buat ngaca gitu sebelum ngebacot. Udah sering-sering mandi biar kagak lupa buat ngaca. Gue jadi makin curiga dah, jangan-jangan nih bocah emang kayaknya kagak pernah dibedong waktu orok nih. Soalnya kagak ada sadar dirinya acan, boro-boro tahu diri. Ya bukan kenapa-napa dari zaman Firaun sebelum diangkat jadi wakil menteri sampai pakai skincare tuh Firaun. Semua orang juga tahu yang salah siapa, yang playing victim siapa, yang manipulatif siapa. Masih gegayaan, pakai bertingkah, ngasih nasihat buat orang. Lagian tuh congor bisa kagak sih kalau ngebacot tuh kagak usah bawa-bawa dalil agama? Bisa kagak? Ya kenapa-napa. Kalau congor yang ngebacot selalu bawa dalil agama, padahal lu sendiri kagak paham dengan dalil agama, lama-lama gua bacain yasinan selama 7 hari dah lu. Ya bukannya kenapa-napa. Kalau lu konsekuen dengan kalimat yang lu bacotin, hidup cuma sementara, cuma nyari ketenangan hidup. Terus ngapain lu pakai nikah siri? Tenangnya biji mani, yang namanya nikah siri kagak ada tenang-tenangnya aja. Ya bukan kenapa-napa kalau lu konsekuen dengan congor lu yang hidup cuma sementara, cuma nyari ketenangan hidup. Terus ngapain gegayaan lu kawin lagi secara siri padahal jelas-jelas lu udah punya bini? Ngapain lu nyari isi sempak yang lain sedangkan lu udah punya isi sempak sendiri dari bini lu? Kalau congor lu konsekuen dengan bacotan lu, hidup cuma sementara, hidup cuma cari ketenangan, bisa gua jembrengin tuh bacotan lu dengan kelakuan lu. 7 hari 7 malam kagak bakal kelar-kelar episodenya. Udah, saran gua mendingan lu sering-sering mandi, banyakin mandi biar kagak lupa buat ngaca.